Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khabarin akhar annal abda la yumsharu lahu minas sama'i ma yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib wa ma yazinu 'inda Allahi janaha ba'ud. Dalam salah satu hadis yang diambil juga oleh Imam Bukhari dari kitab Al-Quds, tapi kata Imam Al-Iraqi ini nggak ada sumber rawinya ini. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dipuji penuh, orang memuji masyriq ilal maghrib, orang barat, arah timur, puji-puji kebaikannya. Wa ma yazinu indallahi jana, tapi tidak sama sekali di sisi Allah itu ber tidak ada di sisi Allah itu, tidak ada di sisi Allah berharganya, itu tidak ada harganya, bahkan walaupun seberat sayap nyamuk. Misalnya ada orang kafir terkenal kebaikannya, itu ada orang namanya Mahatma Gandhi, pemimpin kafir tapi baik, puji dari masyriq ilal maghrib, tapi ya di sisi Allah ya nggak seberat sayap nyamuk, orang nggak mau manusia. Ada orang dipuji di dunia dari arah timur sampai arah barat. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ini Nabi bersabda, layak tirrajulul azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaba al-ardh. Besok dari kiamat akan didatangkan orang laki-laki yang besar, yang gemuk badannya dari kiamat, tapi tidak ada timbangan amalnya di sisi Allah yang bisa membandingi sayap nyamuk. Saking remehnya ini. Juga dalam terjemahnya Syekh Atik yang menukil dari Qadhi Bulban Al-Musili, itu hampir sama dengan lafaz ini. Minar rijali man yarfa'u sawtahu ma bainal masyriqi wal maghrib wa yusawu indallahi janaha ba'udah. Ada laki-laki yang di bumi itu disebut-sebut namanya, dipuji-puji dari arah barat sampai arah timur, seorang menyebut nama, tapi di sisi Allah tidak seharga apapun walaupun seberat sayapnya. Di dunia ini nggak bisa jadi berantakan. Dipuji-puji di dunia belum tentu di dunia akhirat. Mungkin di dunia dihinakan, tidak dianggap orang, tapi sudah diraja di surga. Mau kan? Ini bukan tempat dari jaza, bukan untuk pembalasan dan dunia, nanti di akhirat. Wa ruwiya anal Hasan hamala ilaihi rajulun min Khurasan kaisan ba'dan sirafi min majlisi fihi khamsatu alaf dirhamin wa asratu aswafin min raqiqil bas. Satu saat diriwayatkan Imam Hasan Al-Basri ketika selesai dari majelisnya mengajar ilmu, maksudnya ya mungkin majelis ilmu maksud sedikit, hanya selesai di majelis, ada orang memberi hadiah 5.000 dirham dan 10 baju sutra yang bagus, tipis-tipis sutra, dikasih harta begitu. Ulama ini, ulama zuhud dikasih hadiah begitu. Kalau ulama zaman akhir ya sama. Tapi kalau ulama seperti Imam Hasan Al-Basri, waqala ya Aba Sa'id hadi nafaqah wa hadi kiswah, kata yang mau ngasih harta tadi 5.000 dirham sama baju-baju 10 baju 10 setel. Ini nafaqah uang, ini baju. Waqala Hasan afaqallahu ta'ala,
Dumma ilaika nafaqatak wa kiswatak. Semoga Allah mengampunimu, kata Imam Syafi'i. Beliau ini mendoakan ampunan untuk yang memelihara itu. Kata pesan kalau ya keliru menghargai ulama dengan uang dan pakaian berarti sutra kan haram. Semoga kau diampuni Allah. Ambil kembali nih nafkahmu, bajumu, fala hajatalana, kami tidak butuh. Fala hajatalana bidal innahu man jasa min jalam misama majlisi hada wa qabila minan nasi misla hada laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wala khalaqa. Sesungguhnya kata Imam Al-Basri ini, kalau ada seseorang seperti saya ini punya majelis ilmu, majelis zikir, setelah itu menerima dari orang kasih besar amplop yang besar ini ukuran 5.000 dirham, 1 dirham itu sekitar 3 gram 4 gram perak, jadi 1 gram itu ya kalau sekarang ya 5.000, 5.000 ya 5 juta. Ini kok 5 juta, 500 juta orang ya, 5.000 dirham, 5.000 0,3 500 juta. Kasih uang 500 juta. Habis ngajar ilmu, habis memberi ilmu, habis dari majelis zikir dikasih uang 500 juta. Semoga Allah mengampunimu, ambil kembali ini hartamu. Kalau ada orang seperti saya ini kok menerima, maka besok akan bertemu dari kiamat kepada Allah, tidak punya jatah akhirat. Masya Allah. Dan di dunia jatahnya, balasannya, ganjarannya dan di dunia kekayaan dari sebab menyampaikan ilmunya Nabi. Besok di akhirat gak dapat bagian apapun, ya Allah. La khalaqalah. Kata pahalanya sudah dari dunia. Wa an Jabir radhiyallahu anhu mauqufan wa marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yab'ukum min khamsin ila khamsin. Kata sahabat Jabir dari Nabi, dikatakan rawinya ada ulama zuhud namanya Syakik Al-Balkhi, Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi, yang salah satu rawi dari hadis dari sahabat Nabi, sahabat Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalian jangan duduk setiap orang alim, jangan. Pokoknya dia ini alim, saya ambil ilmunya, ngaji sama dia. Besok ketemu lagi orang alim, saya duduk sama dia, ambil ilmunya. Jangan, kata Nabi, jangan pilih-pilih guru itu, pilih-pilih. Pilihlah guru yang membawamu dari perkara 5 ke perkara 5 yang lain. Ini cara mencari guru. Pertama, minasyaki ilal yakin. Kalau dia bisa mengajak kepada keyakinan, tadinya bimbang tentang tauhid, bimbang tentang iman, keyakinan, jadinya sekarang yakin. Nah, ini berarti guru yang bisa diambil ilmunya. Wa minar riya'i ilal ikhlas, guru yang bisa mengajak dari riya menjadi ikhlas. Kedua ini. Wa minar rahbati ila zuhdi, guru yang tadinya senang dunia setelah ngaji jadi zuhud. Jangan dari ilmu darinya jadinya zuhud, gak senang dunia. Nah, ini masuk kategori. Wa minal kibri ila tawadu, yang menjadikan tadinya kamu sombong, takabur, jadinya tawadu. Wa minal adawati ilan nasiha, yang tadinya bermusuhan sekarang mengajak kepada nasihat. Nasihat itu mengharapkan kebaikan.
Ini yang patut dijadikan guru yang bisa ngajak 5 ini, dari 5 menuju perkara yang 5. Ini riwayat ini dari Imam Abu Naim dalam kitabnya Khilyatul Awliya. Ada jalur lain, jalur riwayat lain ini. Riwayat wa minal jahli ilal ilmi, yang bisa membawa dari bodoh kepada berilmu. Wa minal ghani ila taqalluli, yang mengajak dari kekayaan mengajak kepada yang sedikit, mengajak sedikit kepada harta dunia. Ada riwayat lain yang disampaikan Imam Suyuti. Riwayat disebut Thariqu Ahlul Bait, yang rawinya itu kalau diberikan Imam Syakir Al-Balkhi. Kalau ini rawinya seorang sayyid dengan Nabi Imam Al-Ashkari, dari Imam Hasan, dari Ali, dari Haitsam bin Abdillah, dari Ali Musa Ar-Ridho, dari ayahnya yaitu Sayyid Musa Ar-Ridho, dari ayahnya Ja'far As-Shadiq, dari ayahnya Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Ali ibn Husain Zainul Abidin, dari ayahnya Imam Husain Sibtu Rasulullah, gurunya Nabi SAW, dari sahabat Ali, ayahnya menantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Kalau Rasulullah SAW, hampir mirip ini, la taqud illa alimin yad'uka minal khamsi ilal khamsi. Kamu jangan duduk pada setiap orang alim kecuali yang dia bisa mengajakmu dari 5 menuju perkara 5 yang lain, yaitu minar rahbati ila zuhud, minar riya ila ikhlas, minal kibri ila tawadu, wa minal mudahanah ilal munasahada. Ini yang budaya. Yang tadinya mudahanah, mudah ini bertambung. Mudahanah itu biar rela tidak amar ma'ruf nahi mungkar supaya aman. Mudahanah. Kenapa kamu nggak nyuruh tetanggamu sholat atau belum sholat? Nanti nggak saya dibenci. Kenapa temanmu nakal kamu tidak nasihati? Nanti saya nggak punya teman. Itu mudahanah. Kalau masih seperti itu, namanya cari aman, itu mudahanah. Jadilah ulama yang bisa mengajak dari mudahanah kepada munasahah, ya berani nasihati. Seperti itu rugi dua-duanya rugi. Punya teman nakal dibiarkan nggak ditegur, alasannya nanti tidak punya teman. Itu berarti dia ridho tidak dapat pahala karena nggak mau nasihati. Dia juga ridho temannya tersesat karena nggak dikasih nasihat. Mudahanah nggak ada untungnya dunia akhirat. Dibenci, saya gara-gara mau amar ma'ruf nahi mungkar dibenci, ya biarkan dibenci manusia, bukan Allah yang benci. Jadinya disingkirkan, diasingkan, ya biarkan yang mengasingkan manusia. Manusia itu lemah semua, jangan takut diasingkan manusia, dibenci manusia, berkadang malah pahala besar mati syahid. Dan kalau diasingkan, dikucilkan, dimusuhi, caci, penjara, dibunuh, bahkan dibunuh manusia, mati syahid. Kalau memang dalam rangka membela agama Allah, ya nggak usah mudahanah, tetap munasahah, nasihat yang baik. Karena nasihat dibenci, biarkan langsung. Itu kata riwayat dari Imam Abu. Yang beda tambahan itu. Yang lain mirip dengan tadi, ada tambahan nominal jahli dan ulama yang bisa mengajak dari kebodohan kepada ilmu. Wa qala ta'ala fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin 'alim wa qala alladziina utul 'ilma wailukum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Awalnya begitu, al-ayat itu
maksudnya ayat itu teruskan sendiri ayatnya. Kalau ulama dulu nganggapnya bacanya hafal semua sudah tahu ayatnya kan, teruskan ayat. Ulama dulu ini menceritakan Korun, bisa Korun seorang kaya lacut di zaman Nabi Musa. Dia keluar Korun ini menghadapi kaumnya, menggunakan pakaian kebesarannya, kekayaannya di zina. Hanya orang-orang yang pikirannya dunia, kok dia banyak uang ya, banyak harta ya, itu alladzina yuridunal hayatad dunya. Andaikan saya seperti Korun, punya banyak uang, banyak harta, innahu lalu hadim adim, walah alangkah senangnya punya banyak uang, punya banyak bagian hadim adim. Ini orang-orang yang memenangkan dunia oleh Allah, disebut mereka lah orang-orang yang memuji, menginginkan seperti Korun ini. Wa qala alladziina utul ilma, tapi kalau mereka yang dikasih ilmu, ya Allah, wailakum, celaka kalian. Kita menasihati nih, wailakum, celaka kalian kok pengen seperti Korun. Pahala di sisi Allah itu lebih baik, pahala di sisi Allah daripada harta dunia seperti Korun itu. Lebih baik pahala di sisi Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak akan mendapatkan itu kecuali mereka yang sabar. Sabar, dapat sedikit sabar, uji sabar, cobaan sabar, ngaji sabar. Begitu yang sabar. Nggak sabar, ya wis, cari uang sajalah, dapat dunia kok. Nggak sabar, fa'arafa 'alal ilmi bisa akhirah 'ala dunia. Di sini awal memberikan pengetahuan, arafa awal ini memberikan pengetahuan. Mereka yang dikatakan ahlul ilmi adalah alladzina utul ilma. Itu mereka yang memenangkan akhirat, mengalahkan dunia. Karena menganggap remeh harta Korun itu, menganggap kecil lah dibanding pahala di sisi Allah, jauh. Wa minha ala yukhalifa fi'luhu qawlah. Termasuk ciri daripada ulama akhirat adalah pekerjaannya, kelakuannya tidak menyelisihi ucapannya. Jargoni, ujar melakoni. Yang ngomong tok tapi juga dilakukan. Itu ciri ulama akhirat. Bal layak muru bisyai malam yakun huwa awwalu amilin. Bahkan ciri ulama akhirat adalah mereka yang tidak akan pernah perintah sesuatu sebelum dia sendiri yang pertama kali mengamalkan. Ayo jamaah, sendiri yang nyontohkan jamaah. Pertama kali, ayo ngaji, dia nyontohkan ngaji. Itu misalnya. Amal soleh apa? Ayo puasa, dia juga harus puasa lah, pengen didengarkan orang. Diamalkan dulu, baru ngajak orang. Ini jadi ulama akhirat ini. Qala mau ta'ala ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Surah Al-Baqarah ayat 44. Apakah kalian ini orang-orang yang senangnya perintah manusia kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini malah enggak ngamal, nyuruh-nyuruh orang. Qala ta'ala kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat kemurkaan di sisi Allah kalau kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Bicara saja tapi tidak ada amal. Dalam riwayat Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Ta'sir bil Ma'sur, ada orang bertanya kepada Syekh Maimun bin Mahron, kalau dalam ayat ini, tafsir ayat ini, kalau ada orang dia ini menuruti nafsunya tapi ngajak orang, ayo berbuat baik ini, berbuat baik ini. Atau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia sendiri masih
melakukan kemungkaran. Ini kan belum sempurna ini. Kata Syekh Muhammad Marot, kilahuma mamput, dua-duanya buruk begitu. Yang baik, yang utama ya belum mengajak baik, contohkan dulu. Wa qala ta'ala fi qissati Syu'aib, Allah menceritakan Nabi Syu'aib, menantunya, mertuanya Nabi Musa. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Saya ini tidak ingin menyelisihi apa yang saya larang kepada kalian. Nabi Syu'aib mencontohkan begitu. Saya melarang ini kok malah saya melakukan. Sehingga saya inginnya enggak begitu. Enggak menyelisih apa yang saya larang. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah. Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, ilmu ketakwaan maksudnya. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa'lamu. Dalam ayat lain wasma'u. Wattaqullaha wasma'u. Ini menurut tapi wattaqullaha wa'lamu apa wasma'u? Hah? Wasma'u. Ya, wa'lamu surat Baqarah ayat 196. Ya, wa'lamu. Ya, wasma'u Al-Maidah ayat 198. Ittaqullah wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ora ya iki. Nek wa'lamu karo wasma'u. Jadi Allah itu menjadikan kunci perkataan yang benar, qaulan sadid, dan ilmu. Alimukum wa, kan ilmu, dikasih ilmu Allah. Dan wasma'u, didengarkan orang, omongannya didengarkan atau dituruti orang. Itu sebab apa? Sebab takwa dulu, baru kamu ilmunya akan benar. Takwa dulu baru kamu memberi pendengaran, ngajak orang didengarkan omongannya. Takwa dulu, baru kamu nanti akan tahu, baru kamu nanti akan punya qaulan sadid, ucapan yang benar. Wa qala ta'ala li Isa alaihi salam, ya bana Maryam itnafsak. Allah berfirman kepada Nabi Isa, hai ibnu Maryam, anak Maryam, itnafsak, mau idoi dirimu dulu, mau idoi diri sendiri dulu, nasihati diri sendiri dulu. Fa ini ta'atta fa'idin nas. Kalau dirimu sudah menerima mau idomu sendiri, baru kamu mau idoh kepada yang lain, pada manusia. Wa ila fastahyimin. Baiklah fastahyimin, kalau kamu belum bisa melakukan, menerima, malulah kok ngajak-ngajak orang, malulah kepadaku Musa. Tahu begitu. Jadi ada riwayat sebuah surat yang ditulis Imam Ghazali kepada Syekh Hamid Ahmad bin Salamah di kota Mosul, Irak. Jika beliau diminta wa'ad, nasihat, kata suratnya Ghazali itu, amal waktu falastu ara nafsi ahlan lahu. Kalau disuruh mau itu, saya bukan ahlinya mau itu. Di annal wa'da zakat nisabuhu al-itti'at. Jadi orang memberi mau itu ibaratnya zakat. Zakat itu harus dibayarkan kalau sudah satu nisab. Dan nisabnya apa? Nisabnya itu kalau sudah dia sendiri mau mengamalkan, dia sendiri menerima nasihat tersebut. Faman lana sidnalan sholat balah kaifa yukhraju zakah. Kalau orang nggak punya nisab, ya belum ada kewajiban zakat. Faqidun nur kaifa yastanir bi ghairah.
orang yang dirinya belum bercahaya, bagaimana mungkin bisa memberi cahaya kepada yang lain? Insyaallah. Wa mata yastaqimu dzil wal out aqwas, gak mungkin kamu beringin punya keinginan bayangannya lurus sementara kayunya bengkok. Gak mungkin. Kalau kayunya bengkok, bayangan ikut bengkok. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratu lailatan usriya maulat usriya bi aqwamin tuqrabu syaqal bi qaridin minna. Di malam, kata Nabi, ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Di malam Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada satu kaum yang, ya Allah, bibirnya digunting dengan api, gunting api neraka. Bibirnya digunting dengan gunting api neraka. La haula wala quwwata illa billah. Fakul tuman antum, Nabi bertanya, siapa kalian ini? Faqalu kunna na'muru bil khair wala na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Dulu kita Nabi di dunia orang-orang yang ngajak kebaikan, tapi kita enggak melakukan, ngajak-ngajak toh. Pinter khotbah, pinter ngomong toh. Kami mencegah dari yang buruk sedangkan kami melakukan. Dalam riwayat lain itu yang jawab Jibril. Man haula ya Jibril, itu mereka siapa Jibril? Siksanya begitu, mulutnya digunting pakai api neraka. Al khutbah min ummati, ahli khutbah dari umat. Yaquluna nasa bil khair wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala yaqilun. Mereka ahli khutbah dari umat, ngajak kebaikan, tapi mereka sendiri melupakan dirinya, enggak mau lakukan. Mereka membacakan Al-Quran, membacakan Alkitab, tapi nggak punya akal. Bakalan nggak punya akal. Dalam riwayat lain ini, man haula ya Jibril, qala haula khutba'u ummatika yaquluna alladzina yaquluna wa la yaf'alun wa yaqra'una kitaballah wa la ya'lamun. Mereka itu ahli khutbah umatmu Muhammad, yang ngomong bicara tapi enggak ada kerja, enggak ada perbuatan. Membacakan Al-Qur'an kitab Allah tapi enggak diamalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun wa syarrus syirar syirarul ulama wa khairul khiyar khiyarul ulama. Dalam hadis lain ini Nabi bersabda, umatku rusak sebab orang alim yang lanjut dan ahli ibadah tapi bodoh. Tapi kata Imam Iraqi, yang kata-kata halaku ummati alimun fajir wa abdun jahil itu tidak ditemukan dalam riwayat. Adapun yang belakang wa syarru syirarul ulama, ini ada riwayat Imam Ad-Dailami. Ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi Anisyar, ada orang ketemu Nabi bertanya, Nabi, keburukan itu apa Nabi? Yang buruk itu apa? Faqala la tas'al Anisyar salun ala khair. Ada tegur Nabi, kamu kok nanya yang buruk Pak? Kok nanya itu yang baik? Bertanya tentang keburukan. Tanyalah kepadaku tentang kebaikan, Nabi. Sampai 3 kali Nabi menegur. Terus terakhir beliau mengatakan sabda, inna syarras syirar syirarul ulama wa khairul khiyar khiyarul ulama. Jeleknya perkara jelek itu ulamanya sudah jelek-jelek. Sebaliknya ini
perkara paling baik, pilihan dari perkara yang baik adalah khiyarul ulama, ketika ulamanya baik. Sumber malapetaka itu dalam kasusnya Imam Ghazali itu hancurnya negara, tatanan umat, sebab rusak umat itu karena rusaknya penguasa. Kenapa penguasa rusak? Karena rusaknya para ulama. Hanya keburukan buruk ya ulama yang buruk. Sebaliknya kalau ulamanya baik, mau menasihati penguasa, tidak menjilat penguasa, nanti penguasanya akan lurus. Kalau penguasanya lurus, rakyatnya ikut baik. Dan rakyat tergantung penguasa. Dalam riwayat lain kata Nabi, katanya fa'ayun nasi syarron Nabi ya Rasulullah, manusia yang paling buruk itu siapa? Qala wa huma ghufra, ya Allah semoga diampuni. Ahbinna ya Rasulullah, kasih tahu kami Nabi siapa itu manusia paling buruk? Al ulama idza fasadu, para ulama ketika mereka rusak itu paling buruk. Wa qala al-Auza'i rahimahullah wa